Tangan yang berdoa. Terinspirasi dari lukisan Praying Hands 1508, karya Albrecht Dürer. Selamat datang di channel YouTube TRK Media. Media cerita inspiratif. Di lembah pegunungan Nuremberg, Jerman, sekitar akhir abad ke-15, hidup dua saudara lelaki yang tumbuh dalam keluarga miskin namun penuh harapan, Albrecht dan Albert Dürer. Mereka adalah dua dari 18 bersaudara, dan meski hidup dalam kesulitan, keduanya memiliki gairah besar terhadap seni. Mereka sering duduk di tepi sungai kecil di belakang rumah mereka yang reot, menggambar dengan arang di atas batu atau kulit kayu. Mereka bermimpi bisa belajar seni di akademi ternama, menjadi pelukis besar, dan mengangkat martabat keluarga mereka. Namun mimpi itu tampak mustahil. Ayah mereka hanyalah seorang pandai besi yang bekerja dari pagi hingga malam untuk menghidupi banyak mulut. Uang untuk sekolah seni? Itu seperti bermimpi menyentuh bintang. Pada suatu malam yang dingin, saat angin meniup jendela rumah mereka, kedua bersaudara itu membuat janji. Mereka tidak bisa berdua belajar. Tapi satu orang bisa. Maka, mereka sepakat melempar kain. Siapa yang menang akan berangkat ke akademi seni di kota. Yang kalah akan bekerja dan mengirimkan uang untuk mendukung yang satu lagi. Koin itu dilempar. Dan nasib memilih Albrecht. Albert tak menunjukkan rasa kecewa. Ia mengangguk, tersenyum kecil, lalu keesokan harinya mulai bekerja di tambang batu bara, mengangkat beban dan memahat batu dengan tangan telanjang. Hari-hari penuh debu dan keringat tak ia anggap sebagai penderitaan. Ia membayangkan Albrecht sedang duduk di studio, melukis, belajar anatomi, komposisi, dan teknik yang hanya bisa ia impikan. 4 tahun berlalu. Albrecht kembali ke desa dengan nama yang mulai dikenal. Karya-karyanya mulai dihargai, dan keluarga menyambutnya dengan kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Di malam perayaan kepulangan itu, saat lilin-lilin menyala dan anggur mengalir, Albrecht berdiri dan mengangkat piala. "Saudaraku, Albert," katanya, suaranya berat oleh emosi, "kini aku telah kembali. Saatnya aku menepati janjiku. Sekarang giliranmu pergi ke kota, dan aku yang akan membiayai segalanya." Namun Albert hanya menggeleng. Ia menunduk, memperlihatkan tangannya yang gemetar. "Tanganku," bisiknya. "Tanganku sudah tidak sama, Albrecht. Lihatlah, jemariku membengkak, sendiku retak, dan kukuku hancur. Aku bahkan kesulitan memegang gelas ini, apalagi kuas." Hening. Mata Albrecht membelalak, menatap tangan itu, tangan yang dulu sering menggenggam arang bersamanya di tepi sungai. Kini, tangan itu adalah catatan diam dari pengorbanan dan kesetiaan. Malam itu, Albrecht tak bisa tidur. Dalam diam, ia masuk ke studio kecil di sudut rumah dan mulai melukis. Tapi kali ini, bukan lanskap kota, bukan potret bangsawan, bukan adegan keagamaan. Ia hanya melukis sepasang tangan, kasar, penuh luka, berurat, bersatu dalam sikap doa. Ia tak memberi judul rumit pada lukisan itu. Ia hanya menulis 2 kata. Tangan berdoa. Namun bagi Albrecht, itu bukan sekadar tangan yang berdoa. Itu adalah tangan saudaranya. Tangan yang telah bekerja tanpa pamrih. Tangan yang tak pernah meminta apapun kembali. Tangan yang telah mempersembahkan seluruh hidupnya untuk membuat mimpi orang lain menjadi kenyataan. Dan dalam lukisan itu, tangan Albert menjadi abadi. Lebih dari sekadar karya seni, itu adalah doa yang tak pernah diucapkan, cinta yang tak pernah dipamerkan, dan pengorbanan yang tak pernah diminta balasannya. Kini, ratusan tahun setelahnya, orang-orang di seluruh dunia memandangi lukisan itu, Praying Hands, dan menemukan ketenangan. Tapi hanya sedikit yang tahu, bahwa di balik garis-garis lembut dan bayangan biru itu, tersembunyi kisah tentang satu jiwa yang mengorbankan segalanya demi saudaranya. Kalau kamu suka konten seni, eksplorasi karya besar dunia, dan cerita inspiratif seni seperti ini, jangan lupa subscribe channel YouTube TRK Media. Karena di sini, kita melihat lebih dekat, lebih dalam, dan lebih nyata. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe TRK Media.